Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Udah siap untuk belajar pada hari ini? Siap, Ya, Bu. Bu. Kita absen dulu ya. Ya, Bu. Hadir semua kali ini? Hadir, Bu. Lega Natri, Iya, Bu. Lisnayati, Hadir, Bu. Nurul. Hadir, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu. Ketua kelasnya mana? Saya, Bu. Nah, silakan pimpin doanya. Baik, Bu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ibu ambil sampahnya, buang di tong sampah. Ya, Bu. Minggu lalu kan kita sudah membahas perubahan lingkungan. Sebelumnya ada yang tahu apa itu perubahan lingkungan? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya. Nurul. Perubahan lingkungan adalah kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pencemaran lingkungan. Baiklah. Jadi lingkungan itu pencemaran lingkungan akibat pencemaran lingkungan. Sebelumnya ada yang tahu hari ini kita belajar apa? Ada yang tahu kita hari ini belajar apa? Tidak, Bu. Baiklah, hari ini kita belajar sel. Sebelumnya ada yang tahu sel itu apa? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, Lega, silakan. Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari suatu makhluk hidup. Baiklah, jadi sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup secara struktural dan fungsional. Di sini Ibu akan membagikan kelompok. Ibu akan kasih LKS, kalian baca dan kalian mengamati selama 10 menit. Ya, Bu. Kalian baca dan kalian amati selama 10 menit, nanti Ibu tanyakan kembali. Nanti aku dibaca nanti baru. Baiklah, waktunya sudah habis. Silakan kelompok 1 presentasikan ke depan. Lega, silakan presentasikan ke depan.
Iya, Dega. Baiklah, dengan senang hati. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pemahaman kami tadi, yaitu tentang sel. Pengertian sel. Sel berasal dari kata cella yang berarti ruangan berukuran kecil. Maka sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil pada makhluk hidup. Kemudian fungsi sel yaitu sel dapat dianggap sebagai kantung terkecil meskipun kenyataan lebih rumit dari ukuran kantung. Sel ini tersusun dari air dan komponen kimia utama, misalnya protein, karbohidrat, lemak, dan asam nukleat. Selanjutnya ada sel prokariotik dan eukariotik. Sel prokariotik adalah sel tanpa membran inti. Kemudian sel eukariotik adalah sel yang memiliki membran inti. Selanjutnya ada bagian-bagian sel. Bagian yang pertama yaitu membran plasma atau membran sel. Kemudian ada inti sel atau nukleus, ada sitoplasma, ada ribosom, kemudian ada retikulum endoplasma atau RE, ada badan Golgi, ada peroksisom, ada mitokondria, dan ada lisosom. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Dega. Selanjutnya, silakan kelompok 3 Silakan kelompok 2 lagi mempresentasikan ke depan. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sel. Yaitu pertama ada pengertian sel. Sel berasal dari kata sella yang berarti ruangan berukuran kecil. Maka sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil pada makhluk hidup. Sel merupakan unit organisasi terkecil yang menjadi dasar kehidupan. Fungsi sel: tumbuhan, hewan, dan manusia dan makhluk hidup yang lain tersusun dari sel. Dan sebagian besar sel tersusun dari air dan komponen kimia utama, misalnya protein, karbohidrat, lemak, dan asam nukleat. Lalu yang ketiga ada sel prokariotik dan eukariotik. Sel prokariotik yaitu sel tanpa membran inti, sedangkan sel eukariotik yaitu sel yang memiliki membran inti. Selanjutnya ada bagian-bagian sel. Bagian-bagian sel terdiri dari pertama ada membran plasma, kedua ada inti sel, lalu ada nukleus, ada ribosom, retikulum endoplasma, ada badan Golgi, lalu ada lisosom dan juga peroksisom. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Nurul. Apa kalian sudah mengerti yang tampil tadi? Apa kalian sudah mengerti? Atau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan sama ibu. Bagaimana? Sudah mengerti? Sudah, Bu. Baiklah, ibu akan menjelaskan kembali tentang sel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Alawiyah. Saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul tentang sel. Sel merupakan satuan kehidupan terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup, tempat terselenggaranya fungsi kehidupan. Sejarah sel menurut anatomi. Membuat dalam menggunakan mikroskop menyebut sel sebagai satuan kehidupan. Menurut Robert Hood, melihat rongga kosong pada saratan jaringan gabus tumbuhan kemudian dinamakan selula. Bagian-bagian sel
membran plasma, sitoplasma, nukleus, organel. Molekul-molekul penyusun sel, karbohidrat, protein, air, lipid, asam nukleus. Macam-macam sel. Prokariot tanpa membran inti, contoh bakteri. Eukariot memiliki membran inti sel, contoh tumbuhan, hewan, jamur. Persamaan sel tumbuhan dengan sel hewan. Membran plasma, inti sel, sitoplasma, sitoskeleton, limbosom, retikulum endoplasma, badan Golgi, lisosom, peroksisom, mitokondria. Membran plasma, pelindung bagi sel agar isi sel tidak keluar. Pengatur pertukaran zat yang keluar masuk ke dalam sel. Melakukan seleksi terhadap zat yang boleh keluar dan masuk dari dalam atau luar sel. Tersusun atas karbohidrat, protein, dan lemak. Inti sel mengendalikan metabolisme sel, menyimpan informasi genetika berupa DNA, tempat pengedaian DNA. Sitoplasma merupakan cairan sel dalam sel, disebut juga dengan sitosol karena mirip dengan jeli atau fluid. Berfungsi sebagai tempat berlangsungnya metabolisme sel. Di dalamnya terdapat berbagai organel sel. Sitoskeleton sebagai pemberi bentuk sel, pengatur gerakan sel berupa jaringan protein, filamen, dan tumulus. Limbosom, butiran kecil nukleoprotein yang terbesar di sitoplasma, ada yang melekat di retikulum endoplasma sehingga menjadikan Re tersebut dinamakan Re kasar, melakukan sintesis protein. Retikulum endoplasma terbagi menjadi dua, Rr kasar dan Rr halus. Rr kasar ditempeli ribosom untuk sintesis protein. Ri halus tidak punya ribosom untuk sintesis lemak. Badan Golgi berbentuk kantong pipi yang berkelok-kelok, memodifikasi protein dengan menambahkan oligosakarida, glikosilasi, membentuk limfosom. Limfosom mencerna makromolekul secara interseluler, menghidrolisis lemak, protein, asam nukleat, polisakarida. Peroksisom menghasilkan enzim oksidatif untuk membentuk H2O2 untuk merombak lemak. Menghasilkan enzim katalase untuk mengubah H2O2 menjadi H2O dan O2. Mitokondria, tempat terjadinya respirasi sel, menghasilkan energi. Pemilahan sel, sentriol, dinding sel. Sentriol mengatur pemilahan sel dan pemisahan kromosom selama pemilahan sel pada hewan. Dinding sel keras karena disusun oleh selulosa, peptid, glikoprotein, dan hemiselulosa. Vakuola, kantong yang berisi cairan pada tumbuhan, berfungsi sebagai pengatur tekanan tubuh. Plastida terdiri dari kloroplas, mengandung klorofil. Tilakoid, tempat terjadi fotosintesis. Stroma menyimpan hasil fotosintesis. Kloroplast mengandung klorotel. Leukoplast menyimpan cadangan makanan. Itulah penjelasan dari sel. Apa ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Ya, Lega, silakan. Ini, Bu. Coba Ibu jelaskan kembali apa pengertian dari membran plasma atau membran sel. Baiklah, Ibu akan menjelaskan. Jadi, membran sel itu merupakan batas antara lingkungan luar dengan bagian dalam sel. Bagaimana, Lega? Apa sudah jelas?
Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, Nurul silakan. Ibu, saya kurang paham mengenai apa saja fungsi dari sel. Baiklah, Ibu akan menjelaskan. Jadi fungsi memberan sel itu yang pertama sebagai reseptor, kedua melindungi isi sel agar tidak keluar dari sel, yang ketiga mengatur molekul dalam keluar masuk sel, yang terakhir proses terjadinya biokimiawi. Jadi fungsi memberan sel itu sebagai reseptor, yang kedua melindungi sel agar tidak keluar dari sel, yang ketiga mengatur molekul agar keluar masuk sel, yang keempat proses terjadinya biokimiawi. Bagaimana Nurul? Sudah mengerti? Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Kalau tidak, Ibu akan menyimpulkan hasil pelajaran kita pada hari ini, di mana sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup secara struktural dan fungsional, dan tidak dapat lagi dibagi menjadi bagian yang lebih kecil. Struktur sel ada dua, sel prokariotik dan eukariotik. Sel prokariotik menyimpan DNA-nya di dalam nuklea dan mengapung bebas dari sel. Sel eukariotik menyimpan secara rapi di dalam inti sel. Fungsi-fungsi sel sebagai reseptor melindungi isi sel agar tidak keluar dari sel, mengatur molekul keluar masuk sel. Yang terakhir proses terjadinya biokimiawi. Dan organ-organ sel itu ada nukleus, retikulum, endoplasma, ribosom, kompleks Golgi, badan Golgi, mitokondria, kloroplas, dan sentrium. Apa kalian sudah paham? Sudah, Bu. Baiklah, kita kuis lagi. Tolong buku HP disimpan. Ya, Bu. Selain pena, kertas satu lembar. Sudah? Sudah, Bu. Pertanyaan yang pertama. Sebutkan fungsi-fungsi sel yang kedua. Sebutkan bagian-bagian sel. Cukup 2 soal. Apa sudah selesai? Sudah, Bu. Siapa sudah selesai silakan kumpul. Baiklah, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Minggu depan Ibu kasihkan tugasnya. Tolong buka bukunya tadi.
Pembelajaran kita hari ini Ibu tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillah. Assalamualaikum